Halo anak-anak Bapak semuanya. Sebelumnya selamat pagi. Terimalah salam dalam dhamma, namo buddhaya. Semoga kita semua, kita dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan dalam keadaan yang baik ya. Untuk kelas 4 pada pagi hari ini kita akan belajar tentang macam-macam puja bakti di halaman 2. Kemudian yang kelima ya, di halaman 5 yaitu tata urutan puja bakti. Anak-anak Bapak semuanya ya bisa buka halaman 2 yaitu tentang macam-macam puja bakti. Nah, diharapkan nanti anak-anak Bapak semuanya akan mengetahui ya macam-macam puja bakti di dalam agama Buddha ya. Kemudian anak-anak Bapak semuanya juga akan mengetahui apa saja atau bagaimana urutan puja bakti di dalam agama Buddha ya. Oke, langsung ke macam-macam puja bakti ya. Ada beberapa macam ini ya. Salah satu sikap mewujudkan rasa bakti dan keyakinan kita melaksanakan puja bakti ya. Macam-macam puja bakti yang kita kenal ya. Mungkin nanti ada tambahan dari Bapak ya, macam-macam puja bakti. Kalau di sini ada 2 saja ya. Kemudian yang A ya, puja bakti di sekolah. Puja bakti di sekolah adalah puja bakti yang dilakukan di sekolah atau di kelas, yaitu puja bakti pembukaan dan penutupan pendidikan agama Buddha yang biasanya dipimpin oleh guru agama Buddha ataupun oleh siswa secara bergiliran ya. Jadi saat mau belajar ya, kita membacakan doa, membacakan parita nama karagata atau nama karapata ya. Kemudian saat selesai belajar kita juga membacakan doa tersebut ya. Puja bakti diawali dengan sikap anjali ya. Jadi pasti di dalam agama Buddha kalau mau sembahyang atau puja bakti itu pasti tangannya bersikap anjali ya, dan salam ya. Kalau kita bertemu dengan sesama yang beragama Buddha, kita dapat mengucapkan namo buddhaya, amitofo dan lainnya. Diikuti dengan pembacaan parita ya, pasti saat melakukan puja bakti yaitu dengan pembacaan parita. Nah, paritanya adalah parita nama karagata ya. Kemudian doa diakhiri dengan ucapan sadu-sadu ya. Setelah kita membacakan parita, semoga semua makhluk hidup berbahagia ya, baru kita mengucapkan sadu-sadu ya. Isi doa disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan antara guru dan siswa ya. Jadi itu adalah puja bakti sekolah ya, saat mengawali pelajaran dan mengakhiri pelajaran ya. Kemudian yang kedua, nah ini puja bakti umum ya. Kalau puja bakti umum berarti dari berbagai kalangan ya, maksudnya berbagai umur ya. Jadi dihadiri oleh banyak orang, mungkin anak kecil sampai orang tua ya. Nah, itu adalah puja bakti umum atau puja bakti kalau dalam teman kita ya yang beragama muslim sembahyang berjemaah sama ya, atau puja bakti umum. Puja bakti umum biasanya dilakukan secara bersama-sama di wihara ya. Jadi banyak orang, arama atau cetia, dipimpin oleh seorang pandita lokapala seraya yang duduk di sebelah kiri altar. Bila puja bakti dihadiri oleh sangha, maka sangha duduk di sebelah kanan altar ya. Jadi di sebelah kalau pandita lokapala seraya itu duduknya di sebelah kiri. Kalau ada seorang biku ya, mereka duduk di sebelah kanan altar. Puja bakti biasanya diawali dengan penyalaan lilin ya, menyalakan lilin.
kemudian pembakaran dupa oleh pemimpin puja bakti dan diikuti dengan pembacaan Namakara Gata dan Bernamaskara. Pemimpin puja bakti bertugas memandu jalannya puja bakti supaya tertib dan lancar. Apabila dihadiri oleh sangha, maka puja bakti dimulai dengan membacakan parita Namakara Gata, dilanjutkan dengan parita permohonan tuntunan Pancasila dan Dhamma atau Okasa, dan melanjutkannya dengan parita-parita lainnya sesuai urutan. Ya, jadi ada perbedaan parita-parita yang dibacakan saat puja bakti dihadiri oleh biku dan puja bakti yang tidak dihadiri oleh biku. Ya, kalau tadi dihadiri oleh biku itu harus ada parita permohonan tuntunan Pancasila dan Dhamma, ya. Jadi para biku yang mengucapkan, kemudian baru umatnya yang mengucapkan, ya. Nah, itu adalah puja bakti umum, ya. Jadi puja bakti umum itu puja bakti atau sembahyang yang dilaksanakan bersama-sama atau berjemaah, ya. Paham anak-anak Bapak? Oke, untuk selanjutnya, ya, anak-anak Bapak semuanya bisa buka halaman 5. Tata urutan puja bakti, ya. Urutan puja bakti itu bagaimana? Tentunya kalau anak-anak Bapak semuanya pernah sekolah minggu, ya, pasti sudah tahu tata urutan puja bakti itu urutannya nomor 1, nomor 2, nomor 3 ngapain saja, pasti sudah mengetahuinya, ya. Oke. Urutan sederhana yang kita lakukan saat puja bakti di wihara ataupun di tempat-tempat suci adalah sebagai berikut. Nah, pertama adalah bernamaskara. Bernamaskara yaitu sujud, ya. Namaskara atau namakara artinya sujud atau hormat kepada Triratna, ya, yakni Buddha, Dhamma, dan Sangha sebanyak 3 kali di depan altar Buddha. Sujud, ya. Berapa kali? 3 kali, ya. Sikap namakara adalah sikap hormat dan sujud dengan 5 titik, ya. Jadi saat sujud 5 titik itu menyentuh lantai, yaitu 2 siku, 2 lutut, dan dahi, ya, menyentuh lantai pada waktu bersamaan. Nah, bernamaskara, ya. Kemudian sikap hormat yang biasanya kita lakukan adalah ini, ya. Jadi ada sikap hormat di dalam agama Buddha. Nah, ada 3 di sini, ya. Nah, ada 4 sebetulnya, ya, bukan 3. Nanti Bapak tambahin, ya. Yang pertama yaitu anjali. Anjali yaitu sikap merangkapkan kedua tangan dan menempatkannya di depan dada, ya, sambil menundukkan kepala untuk menyatakan penghormatan tertinggi pada Triratna, ya. Pada saat pembacaan parita sebaiknya tangan beranjali dan duduk bersila atau bersimpuh. Kemudian sikap hormat yang kedua, ya, namakara atau namaskara tadi, ya, yaitu bersujud dengan 5 titik menyentuh lantai, ya. Kemudian yang ketiga padakina atau pradaksina, yaitu sikap mengelilingi objek, ya, di halaman 6. Mengelilingi objek sebanyak 3 kali atau lebih, ya, biasanya 3 kali searah jarum jam. Nah, tangannya sambil beranjali dan tanpa alas kaki, ya. Jadi objeknya yang dikelilingi itu bisa stupa, bisa pohon bodhi atau pratima Buddha atau rupang Buddha, ya. Itu yang ketiga. Kemudian Bapak tambahin sikap hormat yang keempat, yaitu adalah
utana ya. Utana itu sikap berdiri sambil beranjali ya. Kemudian kepalanya agak menunduk ya. Nah, kepalanya agak menunduk. Biasanya kalau ada di wihara, kemudian ada biku mau masuk ke dalam ruangan ya, ruangan puja bakti, umat itu biasanya berdiri kemudian beranjali menundukkan kepala. Nah, itu adalah sikap hormat yang disebut utana ya. Jadi ada tambahan dari Bapak ya. Sikap hormat yang keempat yaitu utana, menundukkan, bersikap anjali ya dengan sikap berdiri kemudian sambil menundukkan ke kepala ya. Nah, itu adalah tata urutan puja bakti ya, yang pertama atau A, Namaskara. Kemudian yang B ya, berparita ya. Nah, berparita adalah perlindungan. Parita adalah suta dan syair-syair kurbah yang dibabarkan oleh Buddha dan merupakan pelajaran luhur ya. Pembacaan parita merupakan ritual yang biasanya dilakukan oleh umat Buddha. Membaca parita ditentukan dengan suara yang lembut dan jelas dan dengan kata-kata yang baik dan benar akan memberikan perlindungan. Oleh karena makna ajaran dan getaran kebajikan yang ditimbulkan oleh pembacaan tersebut. Kemudian parita yang kita bacakan ketika puja bakti, baik di rumah, wihara maupun cetia, berisi tentang sabda-sabda Buddha yang senantiasa berisikan cinta kasih. Kemudian di halaman 7, membaca parita dengan hati penuh cinta kasih dan kasih sayang bertujuan supaya pendengarannya memperoleh kebahagiaan serta perlindungan dari segala gangguan ya. Kemudian parita-parita pada umumnya dibacakan saat puja bakti ini ya. Jadi macam-macam parita saat yang dibacakan pada saat puja bakti. 1. Parita Namakaragata, Parita Wandana. 3. Parita Tisarana, Parita Pancasila, Parita Buddhanusati, Parita Dhammanusati, Parita Sanghanusati, dan yang ke-8 parita-parita yang lain ya, sesuai dengan kebutuhan. Contohnya ada Parita Mahamanggala Sutta, berisi suta tentang berkah tertinggi, dibacakan pada saat puja bakti dan acara-acara kebahagiaan seperti ulang tahun, lulus sekolah, pembukaan usaha dan sebagainya. Kemudian ada parita lagi, Karaniya Metta Sutta, suta tentang pengembangan cinta kasih yang dibacakan untuk menimbulkan suasana damai dan penuh cinta kasih sehingga terhindar dari gangguan makhluk halus ya. Kemudian yang parita lainnya ada Parita Ratana Sutta, suta permata yang dibacakan untuk menghilangkan pengaruh jahat atau malapetaka dan penyakit ya. Nah, kemudian urutan parita-parita yang dibacakan saat puja bakti yang ke-9 yaitu Parita Etawata ya. Nah, di akhir puja bakti ya. Parita Etawata itu parita pelimpahan jasa ya. Jadi setelah kita membacakan parita ya, perbuatan baik yang kita lakukan itu dilimpahkan kepada semua makhluk ya. Jadi tidak hanya kita saja yang menikmati, tetapi semua makhluk juga dapat menikmati ya kebahagiaan yang kita peroleh. Nah, itu Parita Etawata. Setelah pelimpahan jasa ya, atau membacakan Parita Etawata baru ditutup dengan Parita Namakaragata lagi ya. Nah, itu adalah tata urutan puja bakti ya, yang A dan B ya, yaitu tentang bernamaskara ya,
dan berparita. Oke, baik anak-anak Bapak semuanya. Jadi pertemuan hari ini kita sudah belajar tentang tata urutan puja bakti yang A dan B, yaitu bernama-kara dan berparita ya. Jadi semoga dapat bermanfaat untuk anak-anak Bapak semuanya. Akhir kata dari Bapak ucapkan selamat pagi, Namo Buddhaya. Sampai jumpa minggu berikutnya bersama Bapak ya.